Lagi-lagi pemerintah dijadikan kambing hitam, lagi-lagi pemerintah yang disalahkan, yakni terkait pencalonan Anies Baswedan. Konon katanya pemerintah telah mengganggu atau menghalang-halangi gerak langkah atau dikatakan juga menjegal Anies Baswedan. Seperti apa beritanya? Kita simak video selengkapnya. Diliput dari wartaekonomi.go.id hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, negara dituduh coba jagal Anies Baswedan. Waketum Partai Garuda bukan lagi tuduhan salah alamat, tapi alamat palsu. Waketum Partai Garuda Teddy Kusnaidi menilai negara kembali dituduh terkait adanya instrumen yang mengganggu langkah pencapresan Anies Baswedan. Tuduhan itu menurut dia disampaikan oleh orang-orang frustasi. Pasalnya, beber juru bicara Partai Garuda ini sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan. Menurutnya, jika Anies yang juga bakal calon presiden usungan Partai Nasdem yang sampai saat ini belum diusung secara resmi oleh gabungan partai politik, maka patut disalahkan adalah gabungan partai politik tersebut. Kenapa mereka secara bersama-sama tidak segera mendeklarasikan secara resmi untuk mengusung Anies? Tweet Teddy Kusnaidi di lini masa Twitternya dikutip dari fajar.co.id pada hari Jumat tanggal 3 bulan 2 2023. Dan memang benar seperti itu. Biasanya kan kalau pencapresan presiden itu kan berkumpul partai politik A, B, C, D sampai 5 atau 6 atau paling enggak lah 3 partai politik berkumpul mendeklarasikan hal yang sama, jadi menunjuk atau memilih salah seorang untuk menjadi capres, kemudian nanti menyusul wakil presiden. Tapi ini kan berbeda dari Anies Baswedan. Ini kan dulu yang pertama kali mencalonkan itu adalah Nasdem, kemudian selang beberapa waktu disusul dukungan dari Demokrat, kemudian selang beberapa waktu lagi disusul oleh PKS, sehingga mereka itu tidak serempak mendeklarasikan. Mereka itu kelihatannya tidak kompak atau bagaimana, yang jelas ini tidak sesuai dengan konstitusi. Dia, Waketum Partai Garuda tadi, menegaskan tuduhan terhadap negara itu merupakan ungkapan frustasi dari internal terkait pencalonan Anies, tapi yang dituduh pemerintah. Dan memang seperti itu ya, selalu dan selalu begitu. Jika ada apa-apa yang disalahkan pemerintah, jika ada apa-apa ini kesalahan pemerintah, jika ada apa-apa ini yang menjegal pemerintah. Yaitulah trik lama yang kini diterapkan kembali oleh kelompok Anies Baswedan. Lanjut Kusnaidi, karena secara konstitusi jelas bahwa yang punya wewenang penuh mengusulkan capres adalah partai politik, sehingga tuduhan ini bukan lagi salah alamat tapi alamat palsu, pungkas juru bicara Partai Garuda ini. Jadi ini ada kaitannya juga dengan apa yang diungkapkan oleh Cak Nun beberapa waktu yang lalu, yang sempat di media sosial viral dan mendapat tentangan atau perlawanan dari berbagai pihak itu ya, yang mengatakan bahwa pemilu 2024 itu sudah diskenario, sudah di-style oleh 9 naga atau 10 naga, sehingga apapun yang dilakukan oleh rakyat itu seolah-olah tidak ada gunanya karena semua sudah ditentukan oleh elit politik. Sudah ditentukan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan menjadi wakil presiden. Dan ini tentu saja menjadi isu yang sangat berbahaya, karena nanti dikhawatirkan jika kelompok atau kubu Anies ini gagal, secara tidak langsung dan secara langsung pasti mereka akan menyalahkan pihak pemerintah karena menganggap apa yang mereka lakukan itu hanya sia-sia. Sebab semua sudah diskenario oleh pemerintah, sudah ditentukan siapa presidennya dan siapa wakil presidennya. Dan itu tentu saja bisa memicu kemarahan dan kesalahpahaman bagi warga yang selama ini memang sudah tidak suka dengan pemerintah. Hal itu bisa memicu konflik yang sangat berbahaya, karena mereka otomatis akan menunjukkan atau menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah. Padahal itu hanyalah isu dan fitnah belaka. Padahal yang disampaikan oleh Cak Nun itu hanya asumsi Cak Nun saja. Sebenarnya pemerintah itu tidak punya kekuatan atau tidak punya wewenang atau tidak punya kekuasaan untuk menyetir atau menentukan siapa nanti yang akan jadi presiden dan siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden. Jadi yang namanya pemilu itu ya memang pemilihan dari rakyat. Siapapun nanti yang jadi, yaitu adalah
pilihan dari rakyat. Jadi tidak betul misalkan dikatakan oleh Cak Nun bahwa semua itu sudah diskenario. Kalau ada keterlibatan orang yang berperan besar dalam pilpres, ya mungkin ada, tapi ya tidak mungkin dan tidak bisa jika menyetir atau menskenario siapa yang jadi, siapa yang tidak jadi. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia jangan mudah dan jangan sampai tertipu oleh fitnah dan isu bohong seperti ini yang akhirnya hanya akan menjadikan kerancuan, hanya akan menjadikan kegaduhan, yang hanya akan menjadikan permusuhan antar sesama umat manusia yang ada di Indonesia ini, yang tujuannya hanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Makanya kita tetap harus mengawal jalannya pemerintahan. Senang tidak senang, cocok tidak cocok, setuju tidak setuju, apapun yang terjadi, pemerintahan harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Semoga teman-teman semua yang masih cinta dengan tanah air Indonesia ini ikut berjuang bersama membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga persatuan, kita jaga perdamaian, kita jaga kebersamaan yang sudah dibuat dan dibentuk oleh para pendahulu bangsa sejak ratusan tahun yang lalu, dan kita pertahankan, kita lestarikan hingga akhir hayat kita. Cukup sekian dari saya dan salam waras.